gives the faith for the love of faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope, hope, hope? Who gives the grace for the grace? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Ooh. Dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip, da-da-da, dip. Dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip, da-da-da, dip. Dip, dip. Who gives the faith for the love of faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope, hope, hope? Who gives the grace for the grace? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Ooh. Dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip. Dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip. Dip, dip. Who gives the faith for the love of faith? Who gives the love for the love? Who gives the hope for the hope, hope, hope? Who gives the grace for the grace? Who is that man? I want to shake his hand, for he lives in me, and he died for you and me. Ooh. Dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip. Dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip, dip, da-da-da, dip. Dip, dip. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami di dalam mendengarkannya. Tuhan, Engkau berikan kami kesungguhan, telinga kami boleh mendengar, hati kami boleh terbuka di dalam menerima firman-Mu. Tuhan Yesus, kami mengasihi-Mu. Amin. Puji Tuhan, adik-adik, tema cerita minggu ini adalah Tuhan Yesusku sangat rendah hati. Adik-adik, Alkitab kita sungguh luar biasa. Isinya bukan cerita ngawur-ngawur atau dongeng. Alkitab memberitahu kita hal-hal yang paling penting dalam hidup kita, yaitu keselamatan kita dan apa yang akan terjadi pada diri kita kelak. Adik-adik, dulu ada seorang bapak yang tidak percaya pada Tuhan Yesus. Ia menganggap semua cerita tentang Tuhan Yesus itu adalah sebuah kebodohan. Pada suatu malam, saat istri dan anak-anaknya pergi, ada sebuah badai salju yang besar sekali. Saat itu ia melihat sekelompok burung berkumpul pada cabang pohon di luar. Burung-burung itu akan beku kedinginan dalam badai salju ini, katanya. Ia mengenakan jasnya, lari keluar dan membuka pintu gudang. Gudang ini akan menjadi tempat yang aman, hangat bagi burung-burung itu, pikirnya adik-adik. Namun masalahnya burung-burung itu tidak tahu bahwa gudang akan membuat mereka aman. Bapak itu berusaha membuat mereka masuk lewat pintu gudang yang terbuka. Tetapi mereka hanya berkeliling dan diam lagi di cabang pohon. Berkali-kali bapak itu berusaha membuat burung-burung masuk ke gudang yang aman, tetapi tidak berhasil. Akhirnya adik-adik dengan rasa frustasi, orang itu berkata kepada dirinya sendiri, jika aku bisa menjadi seekor burung selama beberapa menit, maka aku akan memberitahu mereka bahaya badai dan menyuruhnya masuk gudang segera. Mendadak orang itu sadar, oh itulah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk kita.
Adik-adik, itulah cara Tuhan memberitahu kita tentang bahayanya dosa dan bagaimana agar kita tidak binasa. Kalau Tuhan tidak menjadi manusia, adik-adik, kita tidak akan pernah mengerti apa bahaya dosa, sehingga pada akhirnya semua manusia akan binasa. Nah, adik-adik, perhatikan uang-uang logam yang ada dalam toples ini. Sekarang, coba kalian bayangkan, seandainya semua uang logam ini adalah emas murni. Wah, tapi ini baru sebagian kecil dari harta kakak. Kakak masih punya banyak gudang yang menyimpan emas batangan. Emas besar-besar dan bukan kecil-kecil seperti uang logam ini. Gudang kakak bukan satu loh, tapi banyak dan gudangnya besar-besar. Semuanya penuh berisi emas besar-besar juga. Rumah kakak juga sangat besar dan bagus. Rumah terbagus di seluruh dunia. Namun suatu hari papa kakak bilang agar kakak pergi dari rumah kakak yang mewah, yang indah, dan tidak usah membawa emas sekecil apapun. Kakak disuruh menjadi orang yang sangat miskin. Menurutmu, bisakah kakak melakukannya? Adik-adik, Alkitab memberitahu kita bahwa itulah yang dilakukan Tuhan Yesus bagi kita. Agar bisa menjadi manusia dan memberitahu kita tentang bahaya dosa dan bagaimana caranya agar tidak binasa, Tuhan Yesus harus meninggalkan semua kemuliaannya. Kemuliaan Tuhan itu tentu tidak bisa dibandingkan dengan emas yang banyak dan rumah yang bagus, tapi jauh melebihi semuanya itu. Syukurlah adik-adik, Tuhan mau meninggalkan semua itu untuk menyelamatkan kita. Adik-adik, semua ini dimulai dari kepolosan hati Maria yang putih bersih, sehingga Tuhan mau memakainya. Datanglah malaikat Gabriel untuk menyampaikan kabar gembira kepada Maria, adik-adik. Maka mengandunglah Maria dari Roh Kudus. Karena harus mendaftarkan diri dari daerah asal masing-masing, maka Yusuf dan Maria pun menempuh perjalanan ke Betlehem. Adik-adik, sesampainya di Betlehem, Yusuf berusaha keras mencari tempat yang nyaman untuk Maria di rumah penginapan. Yusuf terus mengetuk rumah demi rumah. Akhirnya, ada tempat di sebuah kandang. Malam itu, Tuhan Yesus terlahir di kandang adik-adik. Adik-adik, Alkitab memberitahu bahwa kamu dan kakak sangat penting dan sangat spesial bagi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Dia rela meninggalkan segalanya dan menjadi manusia yang miskin bagi kita. Yuk kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita ucapkan, terima kasih Tuhan. Engkau rela menjadi manusia yang miskin untuk memberitahu aku jalan keselamatan agar aku tidak binasa. Adik-adik, Tuhan Yesus sangat rendah hati. Balon-balon ini seperti urusan-urusanmu yang sangat banyak. Ada tugas, ada les, ada ulangan, ada televisi, ada games, ada mainan, apalagi ya? Adik-adik, tetapi untuk membantu orang lain, kamu tidak bisa egois, mementingkan diri sendiri. Kamu perlu rela meninggalkan urusanmu sebentar. Rela lebih repot sebentar. Seperti Tuhan Yesus yang rela berkorban, meninggalkan kemuliaannya untuk menolongmu. Kamu juga perlu rela berkorban untuk menolong orang lain, terutama anggota keluargamu, papa mamamu, kakak atau adikmu, nenek kakekmu, om tantemu, dan seluruh anggota keluargamu. Adik-adik, maukah kamu melakukannya? Amin. Mari kita berdoa adik-adik. Ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kepadamu. Engkau rela menjadi manusia yang miskin, meninggalkan kemuliaanmu
untuk menyelamatkan aku, agar aku tidak binasa. Tuhan Yesus, buat aku juga rela berkorban demi orang lain, terutama anggota keluargaku. Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Amin. Puji Tuhan adik-adik. Ayat hafalan minggu ini dari Filipi pasal 2 ayat 7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sampai bertemu di video selanjutnya adik-adik. Tuhan memberkati. Bye. Pasal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Amin. Siapa menghina orang berbuat dosa, tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Dip, dip, da, da.